Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatin nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, taraktu fikum amrayni la intanasabtum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika dipedomani keduanya niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, kitab Allah dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis tasawuf kita dengan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan masuk kepada pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 10, masih di dalam bab yang pertama, babul ikhlasi wa ihdari niyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyah. Bab wajibnya kita ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amal, ucapan, dan keadaan kondisi kita sehari-hari, baik yang nampak maupun yang tidak nampak yang ada di dalam jiwa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kembali pada hadis nomor 10
Imam An-Nawawi meriwayatkan kepada kita sebuah riwayat dari Nabi yang menunjukkan betapa pentingnya niat, bukan hanya dalam ibadah, tapi bahkan juga dalam aktivitas sehari-hari yang kita lakukan, bahwa yang menjadi penilai amal kita itu nanti diterima atau tidak diterima oleh Allah dalam keseharian hidup kita akhirnya terletak pada niat yang tulus atau tidak tulusnya niat. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada hadis nomor 10 ini Imam Bukhari atau Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis. Wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid ibnu Ahnas radhiyallahu anhu, dari orang yang bernama Abu Yazid Ma'an bin Yazid ibnu Ahnas. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka semua. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Ketiga orang yang tersebut namanya di dalam riwayat tadi, ketiga-tiganya merupakan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ma'an itu sahabat Nabi, bapaknya yang bernama Yazid juga sahabat Nabi, dan kakeknya yang bernama Al-Ahnas juga sahabatnya Rasulullah SAW. Jarang Bapak Ibu, sahabat 3 generasi jarang. Biasanya 2 generasi, seperti Umar punya putra Abdullah, dua-duanya sahabat. Ya, begitu juga Abbas paman Nabi punya putra Abdullah, dua-dua sahabat. Tapi anaknya Abdullah bukan lagi sahabat. Abdullah punya anak Ikrimah, itu bukan lagi sahabat, tapi sudah masuk generasi berikutnya tabi'in. Karena Ikrimah lahir tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sudah wafat. Tapi ketiga orang ini hidup di zaman hidupnya Rasulullah. Mereka beriman kepada Nabi dan pernah bertemu bertatap muka dengan Rasulullah. Ma'an bin Yazid bin Ahnas. Dan Ma'an ini Bapak Ibu punya anak diberi nama lagi Yazid, maka disebut kunyahnya Abi Yazid Ma'an bin Yazid. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita sunnah bagi seseorang memberikan nama kepada anak keturunannya dengan nama bapak, kakek, dan pendahulunya. Itu salah satu sunnahnya Rasulullah SAW yang diikuti oleh para sahabat Nabi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini sebenarnya tidak usah terlalu repot dalam memberikan nama anak, nama cucu. Jika ada di atas kita, bapak-bapak kita atau kakek kita orang baik, orang soleh, apalagi kalau mereka tokoh, maka hidupkan kembali semangat kesolehan, semangat keberkahan hidup mereka itu pada anak-anak kita dengan cara memberikan nama mereka kepada anak kita. Kita punya kakek namanya Ibrahim, kita nanti punya anak, kasih nama balik nama kita, nama anak kita itu dengan nama kakek kita yang bernama Ibrahim. Hasan dan Husain, 2 orang cucu Nabi dari Fatimah Az-Zahra. Kedua anaknya, anak Hasan itu namanya Muhammad, sedangkan anak Husain itu Ali, ya, pakai nama bapak mereka. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis sama abna aku bi asma'i abaikum. Namailah anak-anak kalian
dengan nama yang disandang oleh orang tua kalian dahulu. Itu ada anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, Ma'an bin Yazid bin Akhnas, perawi hadis ini berkata, karena Abi Yazidun, adapun bapak saya yang bernama Yazid. Ma'an ini punya ayah yang bernama Yazid. Dia menceritakan akhraja danani yatasaddaqu biha. Pada satu hari bapaknya yang bernama Yazid ini mengeluarkan, atau lebih tepatnya menginfakkan beberapa dinar dengan tujuan dia sedekahkan di jalan Allah. Yatasaddaqu biha. Jadi dinar itu bukan untuk orang-orang tertentu, tapi memang dia niatkan untuk dia sedekahkan. Tetapi kemudian dia titipkan kepada seseorang, fawada'aha inda rajulin fil masjid. Kebetulan di saat itu di Masjid Nabawi ada satu laki-laki tanpa disebut siapa nama orang tadi. Kemudian Yazid ibnu Akhnas, bapaknya Ma'an ini, menitipkan beberapa dinar yang ingin dia sedekahkan kepada orang-orang tertentu. Itu dititipkan kepada sosok seorang laki-laki yang ada di Masjid Nabawi. Dia ambil dinar itu, dia berikan kepada orang tadi. Dia minta untuk dinar-dinar ini dijaga dan nanti disedekahkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Fajitu fa'akhastuha, maka kemudian datanglah Ma'an bin Yazid. Nah, dia tahu bapaknya nitip duit sama seorang laki-laki itu di Masjid Nabawi. Maka Ma'an bin Yazid pun datang dan mengambil dinar-dinar yang bapaknya titipkan kepada orang tadi, diambil. Yang namanya anak yang ambil orang ini pun diserahkan semuanya dinar yang dia sedekahkan tadi. Padahal Yazid bin Akhnas tidak memasukkan dinar-dinar itu untuk disedekahkan kepada anak-anaknya. Tetapi Ma'an bin Yazid membutuhkan dinar-dinar itu untuk kelangsungan hidupnya. Dan bagi seorang ayah punya kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Jadi kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak pernah berakhir sepanjang usianya anak. Itu wajib seorang ayah menafkahi anak-anaknya. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kebiasaannya saat anak ini sudah dewasa, dia tidak lagi membutuhkan nafkah dari orang tuanya, dari ayahnya. Tapi apakah boleh seorang ayah menafkahi terus anaknya yang sudah dewasa? Boleh. Bahkan ayah itu wajib menafkahi putra-putranya, putri-putrinya, anak-anaknya yang dewasa pun belum punya pekerjaan, masih terlantar dia. Itu wajib dinafkahi, wajib disandungi. Tapi memang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cara yang paling baik bagi seorang ayah untuk menafkahi anaknya itu dengan diberikan pendidikan, bukan diberikan uang. Uang diberikan sebanyak apapun pasti habis. Pendidikan Bapak Ibu mungkin habis banyak di awal, tapi pendidikan itu bukan spending ya Bapak Ibu. Tidak ada satupun orang yang memahami pendidikan itu sebagai spending uang, penghabisan atau pemborosan uang. Pendidikan itu semua orang bilangnya investasi uang. Jadi kita invest kepada anak kita dengan satu harapan, nanti di masa tua kita sudah tidak sanggup ini itu,
maka anak kita lah yang akan menyantuni, yang akan merawat, yang akan menjaga kita di waktu senja kita hidup. Nah, maka di dalam Al-Quran ada ayat Bapak Ibu, kenapa antara ayah dengan anak bisa saling mewarisi. Kalau ayah meninggal, anak-anaknya dapat warisan dari ayahnya, apakah anak laki-laki ataupun anak perempuan. Begitu juga sebaliknya, jika anak meninggal, maka kedua orang tuanya, apakah ayah ataupun ibu, juga dapat harta warisan. Kenapa demikian? Karena di antara keduanya, kata Allah di dalam Al-Quran, ada hubungan saling menerima dan memberi manfaat. Allah berfirman dalam Al-Quran, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a. Bapak kalian, anak kalian, di antara keduanya kalian tidak bisa menentukan, tidak bisa memilih, dan memang bukan untuk dipilih keduanya. Siapa di antara keduanya yang paling banyak memberikan manfaat dalam kehidupan kalian? Kita tidak bisa memilih Bapak Ibu antara anak dengan ayah, itu tidak bisa dipilih. Kita misalnya, saya misalnya, disuruh pilih lebih mementingkan nafkah kepada anak atau kepada ayah. Dua-duanya kalau kita mampu, kita harus menyantuni kedua-duanya, bukan untuk dijadikan pilihan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat tadi, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Di antara bapak dan anak, kalian tidak tahu yang mana yang bisa memberikan manfaat yang paling banyak dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu orang tua atau anak punya hak dari harta orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh anak ini bukanlah suatu hal yang salah. Apalagi Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tertentu mendorong para sahabatnya untuk menginfakkan hartanya terlebih dahulu kepada karib terdekat sebelum dia menginfakkan hartanya itu kepada orang lain. Bahkan perintah Allah dalam Al-Quran, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Keluarga kalian termasuk anak itu orang yang paling berhak kalian nafkahi sebelum kalian bersedekah kepada orang lain. Nah, ini penting Bapak Ibu, jangan sampai ada di antara kita rajin sedekah sama orang, tapi anak istri kita sendiri kelaparan di rumah. Nauzubillah min dzalik. Jadi keluarga kita itu prioritas untuk kita satu. Seorang ayah mencari nafkah di luar rumah, kemudian dia pakai nafkah itu untuk menyantuni istri anaknya, itu sadaqatul biha, menjadi sedekah bagi seorang ayah kepada anak-anaknya. Bahkan Nabi Muhammad dalam sebuah hadis pernah menegur sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat menjelang dia wafat, beliau berniat mewakafkan sepertiga atau 2/3 hartanya di jalan Allah. Ditegur sama Nabi, tidak boleh. Kalau setengah ya Rasulullah, terlalu banyak, kata Nabi. Kemudian Rasulullah menyebut angka, kalaupun kamu wasiat harta itu kepada orang lain, sepertiga saja, sehingga 2/3-nya masih bisa kau warisi kepada ahli warismu. Kata Nabi, fasulus wasulusul kasir, sepertiga saja. Sepertiga pun itu sudah banyak, kata Nabi. Innaka antadzara warasataka arniya, kamu itu meninggalkan anak cucu dalam keadaan kaya, khairun min antadzarahum
alatan yatakaffafun nasa. Itu jauh lebih baik daripada kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan alah. Allah itu Bapak Ibu dalam keadaan papa, hartanya habis, dipakai untuk diwasiatkan kepada orang, hartanya habis, dipakai untuk diwakafkan di jalan Allah. Bukan hal yang baik itu Bapak Ibu. Nah, maka pernah sekali waktu ada jamaah masjid yang mewakaf tanah kepada kami. Saya tanya ini, Bapak punya anak? Punya. Berapa anaknya? 4. Kerjanya apa-apa aja. Kebetulan kami hari itu duduknya di kedai kopi, punya anaknya. Ternyata Bapak Ibu, anak-anaknya 3 ini hidupnya marit-marit. 2 perempuan bahkan guru cuci, pindah-pindah rumah di daerah Lamdong, Jog Masjid, Bata, guru cuci. Perempuan 2. 1 PNS guru, 1 lagi buka warung kopi. Memang bapaknya ini punya harta banyak, punya tanah di mana-mana. Ya, orang kaya dulu kan itu juga punya bayinan, ya. Tapi dia nggak punya duit. Saya punya banyak tanah. Saya bilang gini, Bapak lebih baik Bapak jual tanah Bapak ini daripada diwakafkan dan sebagian diberikan kepada anak Bapak yang hidupnya sepertinya, mohon maaf saya bilang, sepertinya banyak yang masih membutuhkan bantuan Bapak ini sebagai orang tuanya. Dan itu Bapak Ibu persis seperti yang diamanahkan Nabi. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang diamanahkan mengelola harta agama, jangan langsung girang ketika ada jamaah kita yang mewakaf hartanya. Wah, pajak loh. Itu enggak sesuai dengan SOP Nabi. Nabi ada orang yang mewakaf, saat Nabi wakaf ditegur sama Nabi, gak boleh semua. Ya, 1/3 itu pun sudah banyak. Kata Nabi, innaka antazara warasataka afniya. Kamu nanti meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya, khairun, jauh lebih baik lah, min antazarahu alatan, daripada kau tinggalkan anakmu itu dalam keadaan papa yatakaffafun nasa, sampai dia kemudian harus meminta-minta kepada orang. Itu kan jadi bahan omongan nanti di tengah masyarakat, Bapak Ibu. Ulkah kamu lagi, ya kan kok kaya? Itu jadi bahan omongan Bapak Ibu dan tidak baik. Maka oleh sebab itu bijak-bijaklah Bapak Ibu dalam kita menafkahkan harta kita di jalan Allah. Bijak-bijak. Kita bukan orang seperti Abu Bakar. Rasulullah tahu betul orang seperti Abu Bakar itu diterima sama Nabi, karena yang siap seperti Abu Bakar itu bukan hanya Abu Bakar seorang diri, tapi juga Ahlul Baitnya Abu Bakar As-Siddiq. Istri Abu Bakar, anak-anak Abu Bakar itu siap mental semua Bapak Ibu saat dia datang menghadap ke Nabi, kemudian menginfakkan seluruh hartanya kepada Rasulullah, sehingga saat ditanya sama Nabi, ya Abu Bakar, ma taraktuka li ahlik, apa yang nanti kau tinggalkan buat keluargamu? Abu Bakar dengan yakin sekali tanpa ragu dia menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Itu yang siap seperti itu mentalitasnya bukan hanya Abu Bakar, Bapak Ibu. Istri dan anak-anaknya Abu Bakar itu sefrekuensi semua. Kita mau main seperti itu, besok ditalak, digugat cerai di pengadilan sama istri. Coba Bapak Ibu, besok pergi semua bawa sertifikat tanahnya ke saya. Pak Ustaz, ini sertifikat tanah saya wakafkan untuk Pak Ustaz. Besok langsung digugat cerai ke mahkamah syariah. Ya kan? Ya, nah, kita bukan Abu Bakar, tidak bisa kita seperti itu. Ya, maka kata Allah dalam Al-Quran, wala takun wala taj'al yadaka ala unukika, ya, wala tabsudha kullal basti fatakuda maluman maksura. Wala taj'al yadaka ila unukika, jangan kau belenggu tanganmu pada leher.
itu personifikasi kepada orang yang pelit, dan pernah infak, dan pernah sedekah. Tapi jangan juga kata Allah, wala taj'alha kullal basdi, jangan terlalu royal, fataquda maluman nafsula, nanti kamu menjadi orang yang menyesal. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesadaran seperti itulah Ma'an yang hari itu butuh nafkah dari bapaknya tapi belum dapat jatah, saat dia mengetahui bapaknya yang bernama Yazid bin Akhnas bersedekah beberapa dinar, dan dinar-dinar itu dia titipkan kepada seseorang yang saat itu ada dalam Masjid Nabawi, fajitu fa'akhaztuha, dia pun mendatangi orang tadi dan dia ambil dinar-dinar yang dititipkan oleh bapaknya kepada dia, kepada orang tersebut. Fa'ataitu biha, diambillah semua dinar-dinar itu. Faqala wallahi ma iyyaka aratu, kejadian ini tidak lama diketahui oleh Yazid ibn Akhnas, bapaknya Ma'an yang punya dinar. Maka Yazid bin Akhnas pun berkata, demi Allah, ma iyyaka aratu, bukan kamu yang saya maksud sebagai penerima yang hak untuk dinar-dinar itu. Jadi Yazid tidak pernah bermaksud dinar-dinar itu buat anak-anaknya, tapi anaknya mengambil dinar-dinar itu, ya. Fakhasamtuhu ila Rasulillah, sehingga terjadilah perbedaan pendapat, perselisihan antara seorang ayah dengan seorang anak. Nah, ini perselisihannya kalau kita baca di dalam kitab Syarah Sahih Muslim di siang hari, Bapak Ibu, dan itu biasanya seperti itu. Manusia, terutama dalam rumah tangga, Bapak Ibu, kalau mengenai nafkah, suami itu kan punya kewajiban nafkah dua sama istrinya, nafkah lahir dan nafkah batin. Itu ada hukum tak tertulis di tengah-tengah para hakim, Bapak Ibu. Misalnya terjadi gugat cerai atau perceraian dibawa ke mahkamah syariah oleh pasangan suami istri, hakim akan bertanya, kalian bertengkarnya kapan? Siang apa malam hari? Istrinya jawab siang hari, berarti masalah ekonomi. Nah, uang jajannya nggak cukup. kalau ributnya di siang hari. Tapi ditanya sama hakim, ibu ributnya sama suami kapan? Di malam hari, hakim. Itu berarti masalahnya nafkah batinnya nggak cukup. Nah, jadi tergantung itu harinya kapan, ya. Nah, biasanya Bapak Ibu ribut masalah duit itu nggak di malam, ya, di siang hari. Ya, itu juga ini peristiwa antara ayah dengan seorang anak. Ayah dianggap tidak memberikan nafkah yang cukup kepada anaknya, tapi bersedekah banyak kepada orang lain. Nah, maka secara sepihak Ma'an mengambil dinar-dinar yang bapaknya titipkan kepada seseorang. Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya pun membawa perkara ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya datang melapor terhadap peristiwa yang baru terjadi pada diri mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi selalu, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita bilang tadi, menganjurkan kita mengopeni kerabat kita dahulu sebelum kita mengopeni orang lain. Bahkan dalam konteks tertentu, keluarga boleh mengambil harta bapaknya tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan si bapak, asal untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya kalau bapaknya pelit. Dan ini kan pernah terjadi bahkan kepada mertuanya Nabi, Bapak Ibu. Rasulullah punya salah seorang istri namanya Romlah Ummu Habibah binti Abi Sofyan, putrinya Abu Sofyan. Abu Sofyan itu punya istri, ibu kandungnya Romlah Ummu Habibah binti Sofyan.
binti Abi Sufyan. Hindun ini setelah dia masuk Islam, pada peristiwa Fathul Makkah mereka masuk Islam. Satu hari dia melaporkan suaminya sendiri yang tidak lain adalah mertuanya Nabi. Dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna zawji rajulun syaqi, ma yu'tini ma yakfini wa waladi. Wahai Rasulullah, suamiku itu Abu Sufyan laki-laki pelit. Sebenarnya saya malas baca hadis ini kalau ada ibu-ibu. Nanti biasanya hadis ini sepulang rumah itu mohon maaf bapak-bapak yang bawa ibu-ibu. Nanti kan pasti pulang ke rumah. Nah, ini benar. Nah, kalau ada istri saya, bapak ibu hadis ini pantang saya sebut. Saya sebutkan bahaya betul itu. Ya kan? Hindun lapor suaminya kepada Nabi. Ya Rasulullah, inna zawji rajulun syaqi, suamiku itu pelit. Ma yu'tini wa waladi. Dia kalau kasih jajan nafkah tidak pernah cukup. Jangankan buat anak, buat saya pun tidak pernah cukup. Kata Hindun kepada Nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian khuzi ma yakfihi wa waladaki bil ma'ruf. Ambil dari uang suamimu yang cukup buat jajan kamu dan anak-anakmu, kata Nabi. Itu kan dalil menghalalkan copet duit sani. Bagi istri ini halal ini ngambil uang dalam dompet suami itu kalau jajan tidak cukup, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis itu kan menunjukkan ke adanya izin, adanya lampu hijau dari Nabi bagi istri, bagi anak untuk mengambil harta bapaknya atau suaminya. Kalau memang si bapak ini tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anak-anak, tapi ya tadi ya cukup itu subjektif sekali Bapak Ibu, tidak ada ukurannya. Kata cukup, ya kan? Ini walidah penderitaan batin. Ya namanya nafkah dia itu kan dia nggak pernah cukup. Apa standarnya? Nggak ada. Ada orang yang cukup. Saya pernah, dan saya lihat itu malu baik. Pernah ada ibu-ibu ini janda cantik lagi. Saya tanya, ibu nafkahnya dulu waktu ada suami berapa? Saya, Pak Ustaz, alhamdulillah kalau ada 2 juta sudah cukup hidup. Salah saya ngomongnya, ibu ini jadi istri saya. Istri saya 5 juta aja kan cukup. Saya tanya lagi, ibu, seandainya nanti ada laki-laki yang mau menikahi ibu, kemudian laki-laki ini udah beristri, ibu mau jadi istrinya itu? Mau, Ustaz. Asal dia kasih nafkah yang cukup. Berapa yang cukup? 3,5 juta aja per bulan udah mau saya, Ustaz. Nah ini bapak-bapak yang punya duit 3,5 juta. Nanti setelah pengajian ini boleh tanya siapa ibu itu. Ada perempuan yang sederhana seperti itu Bapak Ibu, 3,5 juta cukup ya, dan bahkan mau jadi istri kedua. Kalau ada laki-laki yang mau kasih dia 3,5 juta, punya 1 orang anak, dia bisa hidup dengan 1 orang anak 3,5 juta. Tapi coba tanya sama ibu-ibu di belakang, ini pasukan. Ibu-ibu di belakang ini aroma mewahnya itu tercium ke sini. Ibu-ibu ini 15-20 juta ini mukanya sebulan ngabisin 15-20 juta. Nggak cukup, ya kan? Nah, beda-beda standar, sangat subjektif. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Maka Nabi Muhammad SAW saat mendengar 2 orang sahabatnya ini berperkara di hadapannya, Rasulullah berkata apa? Laka manawaita ya Yazid, kamu dapat pahala apa yang kau niatkan. Nah, dia kan berniat dinar-dinar itu dia sedekahkan kepada orang-orang tertentu, tidak termasuk orang-orang tertentu itu anaknya, tapi dia dapat pahala itu. Walaka ma'akhasta yama'an,
Dan apa yang kamu ambil itu juga nggak salah, karena kamu punya hak kepada harta bapakmu itu. Si anak itu ada hak Bapak Ibu, kan dia nggak nyopet. Kecuali yang dia ambil itu harta atau duit bapak orang, ya, itu nggak boleh. Tapi dia ngambil itu harta bapaknya sendiri, boleh itu. Dan tidak dipersalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'an tidak dipersalahkan karena dia mengambil harta bapaknya yang dalam keadaan tertentu. Seorang anak berhak untuk mengambil harta bapaknya, apalagi kalau si bapaknya tidak memberikan nafkah yang cukup kepada anak. Dan begitu juga sebaliknya, Yazid bin Akhnas mendapatkan pahala yang sedekah. Kenapa? Karena dia sudah lihat yang pertama, walaupun tidak kepada orang yang dia maksud, tapi sedekahnya itu akhirnya mengalir kepada putranya sendiri, juga mendapatkan pahala sesuai yang dia niatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat dalam pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya niat, ya kan? Akhirnya menjadi standar pengukuran pahala dari Allah berdasarkan niat. Ma'an niat sedekah, tapi tidak sampai kepada orang yang dia maksud, tapi sampainya kepada putranya sendiri, maka dia mendapatkan pahala yang dia niatkan. Laka ma'nawaita ya Yazid, walaka ma'akhasta ya Ma'an. Dan Ma'an benar mengambil itu karena dia berhak kepada harta bapaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini persis seperti banyakkan kejadian. Saya juga sering itu ditanya sama jemaah. Ada orang kadang-kadang di tengah jalan tiba, Bapak Ibu lihat ada anak-anak gelandangan, ya kan? Atau ada orang miskin yang kelaparan minta-minta di perempatan jalan. Kadang-kadang kan kita ibadah, tapi kita mau kasih banyak, takutnya nanti duit kita dipakai judi. Nah, sedekah pengen pakai judi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, asal kita sudah sedekah untuk kebaikan, kita dapat pahala. Kita tidak dimintai sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari tahu kemudian dipakai untuk apa duit kita. Itu kita tidak diwajibkan untuk cari tahu. Kecuali Bapak Ibu amil zakat. Amil zakat itu wajib memastikan bahwa harta yang dititipkan oleh muzaki itu sampai kepada orang yang tepat. Itu amil, karena dia profesional. Nah, misalnya kayak Pak Irwan ini, dia masih ngurus duit untuk buat rumah, masih BBC buat rumah Pak Irwan. Itu beliau nggak boleh sembarangan bangun rumah orang, karena beliau jaga amanah muslimin, orang-orang dermawan. Tapi orang dermawan ingin nyumbang Bapak Ibu, dia nggak punya kewajiban untuk cross check apakah orang yang dia sumbang ini berhak atau tidak. Dia nggak punya kewajiban itu. Kalau nanti pun setelah dia kasih duit, ternyata duit yang dipakai untuk hal-hal yang nggak benar, dia sudah dapat pahala yang dia inginkan. Tapi amil nggak boleh seperti itu. Amil itu punya kewajiban untuk memastikan orang yang menerima manfaat itu benar-benar orang yang berhak untuk menerimanya sebagai pertanggungjawaban profesi dia kepada muzaki yang sudah mengamanahkan hartanya untuk dikelola oleh kami. Nah, itu bedanya. Maka sebab itu zakat itu kenapa disuruh dalam agama disalurkan kepada amil, ya kan? Untuk memastikan itu. Kita kan muzaki ini Pak, kerjaan banyak. Ngapain kita jadi pinter orang, ya kan? Memandang adanya putihan kayak itu untuk belum makan anak ini, ya kan? Saya pernah Bapak Ibu satu kali orang miskin sekali di kota Banda Aceh, memang berhak dia menerima bantuan. Tapi setiap kali bantuan kita kasih itu fakir uzur di kota Banda Aceh itu ada santunan 600.000 per bulan, Bapak Ibu. Jadi kita berikan santunan, tetapi tim kita itu memastikan Bapak Ibu, ternyata duit yang kita kasih 600.000 itu sudah dipakai untuk nafkahi istri, untuk pengobatan dia, atau untuk kebutuhan sehari-hari. Dari pakai itu dia pelihara kucing angguran.
ada kucing mahal itu. Bukan 1 ekor, Bapak Ibu, 5-6 ekor itu di rumahnya. Duh, ini orang apa ini orang? Itu kan barang mewah itu ya. Kucing itu kan barang mewah. Artinya urun nampeng gede, ya, urun nampeng gede. Silakan kalau salah. Saya Bapak Ibu di rumah saya semenjak ada MBG itu sekarang ada 5 ekor kucing. Sebenarnya saya ekor, tapi salah milih ekor. Ekornya betina. Sekali beranak 4. Saya bilang sama kucing betina itu, kamu sekali beranak 4, saya aja anak 1. Masa saya nafkahi anak kamu 4? Nafkahi kamu aja saya repot Bapak Ibu. Karena ini mantan kucing rumahan. Jadi ada tetangga, anak kosan, tetangga kami itu anak kosan mahasiswi, biara kucing. Dia tamat kuliah pulang kampung, kucing rumahan itu kan nggak bisa hidup diam dia loh. Nggak bisa lagi dia makan ikan, dia makan makanan wet food, dry food, mati saya. Kucing mengkek, sama ibu kucingnya mengkek sekali kucing, mati saya. Pagi minum susu ini, dia bersaing dengan anak saya kasih susu anak saya 1, oke lah. Masa saya juga harus kasih anak dia 4? Nah, oke lah, saya terima ada MBG kan, kebetulan kan anak saya dapat MBG. MBG-nya untuk kucing itu Pak. Ya, 4 saya pelihara itu kucing. Tapi Bapak Ibu celakanya, sekarang kucing betina itu bunting lagi. Aduh, mati saya. Akhirnya istri saya kan ada kemana siapa ini? Pak, jalannya itu siapa? Jamaah pengajian kita itu mesti lampu kemana lihat motor yang saya pakai itu. Ustaz, kenapa? Oh ya Pak David, Pak Daud Rashid. Kenapa motornya itu? Tempat duduknya itu udah hancur. Nah, pakai yang lain, bukan yang aslinya saya pakai. Karena yang aslinya kalau rusak kan plat merah bahkan gak enak, jadi saya bungkus. Saya bilang bicara kucing ini bukan karena apa, bicara kucing itu kan. Waduh, akhirnya istri saya itu ngamuk di rumah. Ini nanti kita anak 1 masa harus nafkahi anak dia 8. Akhirnya tanpa sepengetahuan saya lagi tidur siang, satu hari saya keluar rumah, mana kucing itu? Udah dia buang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita tidak sanggup ya menafkahi banyak itu. Maka oleh sebab itu prioritaskan siapa yang paling berhak untuk kita nafkahkan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi